Recording in progress. Okay, now 17 partisipan. Di mana yang lainnya belum join ya? Kita sambil menunggu sebentar. Saya masih berikan waktu sampai 10.50. Kemudian nanti akan kita mulai Zoom meeting pada hari ini. Oke. Untuk yang baru join, tolong diganti nama dan nama yang sesuai absen dan nomor absen supaya saya mudah untuk melihatnya. Karena waktunya terbatas 45 menit saja Zoom-nya, jadi nanti akan saya jelaskan cepat saja ya. Nggak perlu lama-lama guys. MIPA 3 ketua kelasnya siapa ya? Ayudia, Pak. Ayudia ya. Absen berapa sih Ayudia? Hanim Bilza. Partisipan, come on. Yang lainnya mana? Now 19. Jumlahnya berapa sih? 36 ya. Jumlahnya ya. Ya. Oke. Wah, jadi kelubingnya. Oh iya, open mic-nya kalau saya memberikan pertanyaan ke kalian aja ya. Tapi kalian harus selalu open kamera. Ya, tolong kameranya dinyalakan. Please open your cam, and stay tuned with your cam. Ayo, semuanya dinyalakan kameranya. Muhammad Riza, wah, seger banget nih kayaknya ini. Oke. Sorry, Pak. Ya. 21. Masih saya tunggu ya sampai jam 12:05. Yang lainnya temennya disuruh masuk. Yang baru join, tolong namanya diganti dengan nama asli dan nomor absen. Nomor absen dan nama asli. Jangan nama samaran. Oke, guys.
Saya tunggu sampai 10.55 ya. Kita tunggu supaya saya tidak mengulang-ulang dalam memaparkan materinya. Oke. 23. Jumlahnya berapa sih? 36 ya. Jauh. Kenapa, Web? Now 24. Pak 3 kemarin sampai mana sih materinya? Terakhir saya waktu saya masuk itu. Lupa saya. Itu ya. Apa nih? Sampai teknik vocalizing. Teknik vocalizing ya. Oke. Oke, 25 now. Oke, kita mulai saja pelajaran hari ini, Zoom meeting hari ini. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, dijawab guys. Oke, hari ini I have a new materials for you. Kita akan membahas sedikit materi baru tentang teknik conducting. Sebelumnya, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah menjadi konduktor paduan suara atau kelompok musik gitu? Yang sudah pernah bisa raise hand atau jawab. Belum ada yang pernah ya? Oke, it's okay. Oke, sebelumnya saya mulai dulu materi pada siang hari ini dengan sebuah pertanyaan, ya. Dengan sebuah pertanyaan. Kita akan berbicara tentang konduktor atau dirijen, ya. I have give for you if you can answering my question, ya. Saya akan memberikan hadiah untuk kalian yang bisa menjawab pertanyaan saya ini, ya. Oke. Apa arti dari dirijen atau konduktor? Yang bisa, ayo cepet-cepetan. Saya punya berapa ya? 20.000, nanti saya kasih 20.000. Saya ngison jawab tak kayak 20.000. Ya, penak apa jal? Oke, ayo siapa yang berani menjawab pertanyaan saya? Gampang sekali ya. Apa arti dari dirijen atau konduktor? Oke, itu. Simple question, very simple question. Mosok cah semene ra ono sing wani jawab kok piye. Sak kelas lu. Ayo. Enggak ada yang berani. Oh ya, Nur. Siapa nih? Nur Rania. Oke, silahkan jawab pertanyaan saya.
Orang yang memimpin suatu pertunjukan musik melalui gerak isyarat. Oh ya, orang yang apa? Diulangi? Orang yang memimpin suatu pertunjukan musik melalui gerak isyarat. Oke, ya jawabannya betul sekali. Ya nanti akan saya tambahkan jawabannya ya. Ini Nur Rania ini putranya Bu Menik ya? Oh iya, Ding. Iya. Ya. Oke, betul sekali jawaban dari Nurania. Selamat kamu mendapatkan hadiah 20.000 pertama dari saya. Oke, nanti ditagih ya ke saya ya. Oke, nah konduktor atau dirijen itu adalah ya pemimpin sebuah pertunjukan musik yang dulunya sejarahnya itu pada sejarahnya di Barat itu ada pertunjukan musik melalui orkestra atau choir. Choir itu adalah paduan suara. Kalian mengenalnya paduan suara. Jadi kenapa pembelajaran ini perlu saya sampaikan adalah tujuannya supaya nanti ketika kalian ditunjuk untuk menjadi dirijen, ya entah itu tugas upacara bendera hari Senin atau nanti kalian bisa ikut tergabung dalam lomba paduan suara, nanti kalian semuanya bisa mengerti bagaimana cara mendirijen paduan suara yang betul. Nah, itu. Oke, beberapa materi dari saya mungkin nanti perlu kalian catat sebagai bahan kalian belajar di rumah, ya, karena nanti materi-materi ini akan keluar di ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, ya. Mungkin nanti silahkan dicatat sendiri. Oke, saya mulai. Istilah dirijen ini, ya, istilah dirijen itu berasal dari bahasa Belanda. Ya, dirijen itu berasal dari bahasa Belanda. Sedangkan konduktor itu berasal dari bahasa Inggris. Dua-duanya artinya sama, yaitu sebagai pemimpin dan pelatih. Ya, pemimpin dan pelatih. Jadi multifungsi ya, pemimpin dan pelatih untuk kelompok musik. Nah, kelompok musik ini artinya sangat luas. Bisa di kelompok orkestra, bisa di kelompok paduan suara, bisa di kelompok, kalau di Jawa mungkin ini ya, karawitan gitu, mungkin belum ada konduktornya ya. Tapi penerapannya yang bisa kalian terapkan nanti adalah untuk menjadi dirijen paduan suara. Nah, itu. Oke, cepat saja. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang dirijen. Mungkin ini perlu kalian catat ya. So, first siapkan bukunya atau paper untuk mencatat karena ini penting untuk dicatat, ya. Ya, jadi menjadi seorang dirijen itu adalah menjadi pemimpin. Nah, otomatis menjadi pemimpin itu memiliki kriteria atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, jadi syarat pertama untuk menjadi dirijen, ya, syarat pertama untuk menjadi dirijen itu adalah nomor 1, harus memiliki sifat kepemimpinan. Jadi kita harus memiliki sifat kepemimpinan untuk membawa tim paduan suara kita. Ya, bagaimana metode latihannya, bagaimana nanti ketika latihannya, bagaimana mengatur waktunya. Nah, itu harus memiliki sifat kepemimpinan. Otomatis ketegasannya, kalau ada yang terlambat nanti ditegur, kamu kok terlambat, teman-temannya sudah datang, nah, dan sebagainya. Itu nomor 1, ya, syarat untuk menjadi seorang dirijen. Nomor 2, itu dia selain harus berwibawa, bijaksana, juga harus memiliki wawasan musik yang luas. Nah, memiliki wawasan musik yang luas. Artinya apa? Artinya adalah ketika seorang dirijen, ketika kalian ditunjuk menjadi dirijen, kalian harus lebih unggul daripada anggota yang lainnya. Nah, jadi wawasan musik kalian itu harus lebih tinggi daripada teman-teman yang lainnya. Kenapa? Karena seorang dirijen juga harus bisa menganalisis setiap kesalahan, baik kesalahan suara maupun kesalahan tempo yang nanti ketika dipraktekkan nanti tidak sesuai dengan partitur yang dibaca, misalkan seperti itu. Itu syarat yang kedua, yaitu tadi harus memiliki wawasan musik yang luas, ya, termasuk dalam pengetahuan musik. Oh, ini fales,
oh ini suaranya terlalu keras. Nah, itu apa ya? Itu masuk dalam kriteria memiliki pengetahuan musik yang luas. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, itu adalah harus memiliki imajinasi yang luas. Ya, ini artinya sangat luas ya. Imajinasi yang luas itu nanti ketika kalian sudah menjadi dirijen, ya, ketika kalian sudah menjadi dirijen, nanti kalian harus bisa mengartikan, oh lagu ini enaknya dibawa gimana, lagu ini oh enaknya pas bagian ini dipelankan, pas bagian ini dikeraskan. Nah, itu nanti kalian disuruh untuk berimajinasi lebih tinggi lagi ya. Oh lagu ini enaknya gerakannya pakai ini, gerakannya harus lincah seperti ini, misalkan gitu. Oke, itu adalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang dirijen. Ada berapa tadi? 3 ya. Oke, yang berikutnya selain syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang dirijen, ya, yang perlu diperhatikan lagi adalah sikap tubuh, ya, sikap tubuh yang harus dipraktekkan ya, sikap tubuh bagaimana menjadi seorang dirijen itu perlu kita pelajari. Nah, sikap tubuhnya gimana? Sikap tubuhnya itu nomor 1, kalian harus catat ya ini ya. Nomor 1 itu berdiri tegap, ya, berdiri tegap. Oke, bisa kelihatan di kamera ya saya. Berdiri tegap. Ini saya duduk, coba saya berdiri. Nah, berdiri tegak seperti ini. Oke, berdiri tegak, badannya, bahunya juga sedikit dibuka. Nah, supaya kita terlihat berwibawa. Yang kedua, itu kakinya sedikit ke depan dan ke belakang. Maksudnya, kaki kanan sedikit ke depan daripada kaki kiri, atau sebaliknya. Nah, itu sikap-sikap tubuh yang harus dipelajari. Nomor 1 tadi, berdiri tegak. Nomor 2, itu kaki kanan atau kaki kiri boleh agak sedikit maju. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu area gerakan. Area gerakan itu mulai dari mata sampai perut. Ya, area gerakan itu mulai dari mata sampai perut. Ini saya demonstrasikan, bisa kalian lihat di kamera sambil kalian mencatat ya. Nah, area gerakan itu dari mata sampai ke perut. Nah, itu yang nomor 3 ya. Oke, yang nomor 4 adalah memberikan tanda-tanda yang jelas itu berupa tangannya selalu menghadap ke bawah. Tangan selalu menghadap ke bawah, seperti ini. Ini saya contohkan pakai tangan kanan ya. Tangannya selalu menghadap ke bawah. Misalkan, gerakannya, ketukannya 4/4. Jadi, 1, 2, 3, 4. Nah, tangannya ini, telapak tangannya selalu menghadap ke bawah. Itu yang perlu kalian catat. Jadi ada 4 gerakan dasar atau 4 bukan gerakan dasar ya, 4 sikap tubuh yang perlu diperhatikan ketika kalian menjadi dirijen. Ya, ini tolong diperhatikan supaya nanti ketika kalian saya minta untuk mempraktekkan satu persatu bisa mempraktekannya dengan baik. Ya. Karena nanti di akhir video akan saya minta kalian untuk membuat video satu-satu ya tentang bagaimana mendirijen yang baik. Oke. Nah, tadi kita sudah sampai ke sikap tubuh ya. Kemudian yang ketiga, setelah syarat, kemudian sikap tubuh. Nah, ini ada yang ketiga adalah gerakan dasar dalam menjadi seorang dirijen ya, gerakan dasar. Yang pertama boleh kalian catat lagi ya. Yang pertama itu ada yang namanya preparation ya, preparation itu adalah sudah catat bagaimana seorang dirijen itu mempersiapkan tim paduan suaranya. Itu namanya preparation, mulai dari menata tim paduan suaranya,
Suara tim paduan suaranya, ya. Oh, kamu kurang ke depan, kamu kurang ke belakang, kamu kurang geser kanan, kamu kurang geser kiri, dan seterusnya. Ya, itu dinamakan preparation. Oh, kamu berdirinya agak miring sedikit, kamu berdirinya terlalu lurus. Nah, itu preparation, masuk dalam namanya preparation. Yang kedua, oke, setelah preparation itu ada yang namanya attack. Bukan deterjen loh ya, attack ya. Attack itu adalah gerakan mula-mula, ya. Gerakan mula-mula atau gerakan awal sebelum masuk ke lagu. Jadi pengertian dari attack itu adalah gerakan awal sebelum masuk ke lagu. Ya, itu nomor 2. Ini saya jelaskan pengertiannya dulu, nanti setelah itu akan saya demonstrasikan. Oke. Nomor 2, attack tadi sudah ya. Nah, nomor 3, sorry. Nomor 3 itu ada yang namanya in-setting. In-setting. Ya. Tadi kan attack kan berarti kan memulai, bagaimana memulai lagu. Ya. Yang berikutnya itu adalah in-setting. In-setting adalah gerakan mempertahankan tempo atau dinamik saat lagu telah dimulai. Itu namanya in-setting. That is number 3 ya. In-setting. Okay, finish all. Now number 4. After in-setting itu ada yang namanya release. Tahu ya tulisannya? Release, release. Ya. Release adalah gerakan ya untuk mengakhiri sebuah lagu. Gerakan untuk mengakhiri sebuah lagu. Jadi setiap lagu itu harus dimulai dan diakhiri dengan jelas. Tadi di awal ada yang namanya attack, ya. Attack tadi adalah gerakan untuk memulai lagu, masuk ke lagu. Jadi masuk ke lagu itu gerakannya harus jelas. Misalkan seperti ini ya. Lagunya apa ya? Ibu Kita Kartini. Misalkan intronya gini, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Nah, Ibu Kita Kartini masuk ke ketukan pertama. Jadi attack-nya itu dilakukan satu ketuk sebelum masuk ke in-setting. Misalkan gerakan tangannya seperti ini ya. Oh ya, sebelumnya saya akan share dulu. Share screen ya, pola gerakan tangan 4/4. Silahkan ini boleh digambar. Ya, boleh digambar. Ya, boleh digambar untuk bahan belajar kalian. Ini. Nah, bisa dilihat semuanya ya. Oke. Paling kiri ini ada pola gerakan birama 2/4. Nih, yang paling kiri. Kemudian yang tengah ini 3/4, yang kanan ini 4/4. Nah, nanti tiga-tiganya akan kita praktekkan, tetapi hari ini fokus ke gerakan 4/4 dulu. Ya. Silakan boleh digambar.
Dan ketika menggambar harus urut ya. Misalkan ini 4/4 ke bawah dulu nomor 1 ya. Baru ke kiri nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Nomornya jangan lupa ditulis ya. Ke bawah, ke kiri atau ke dalam. 3 keluar, nomor 4-nya ke atas. Ini pola gerakan 4/4. Nah, kalau 3/4 ini ke bawah, kemudian keluar nomor 2 and release-nya number 3. Nah, ini ke atas. 1 and 2 and 3. Kalau tadi kan yang ini kan 1 and 2 and 3 and 4. Ya. Berbeda ya. Meskipun terlihat sama, tetapi pola gerakannya berbeda. Kalau 3/4 nanti 1 and 2 and 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini gerakan 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Ini 2/4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dan seterusnya. Gerakan 2/4 ini sering digunakan untuk lagu-lagu bertempo cepat atau march ya. Misalkan apa ya? Bisa Bangun Pemuda Pemudi 2/4 bisa. Pokoknya yang bertempo march. March itu artinya cepat ya. Tegas. Silahkan digambar dulu. Are you finished drawing, guys? Finish all? Kalau sudah selesai, saya stop share ya. Sudah digambar semua ya? Sudah. Oke. Oke. Please on cam semuanya. Ada yang nggak on cam? Oke. Saya lanjutkan. Tadi kalian sudah menggambar pola gerakan 2/4, 3/4, dan 4/4. Oke, ini cepat saja karena zoom-nya terbatas cuma 45 menit ya. Saya akan mendemonstrasikan satu gerakan, yaitu gerakan 4/4. Jadi perhatikan baik-baik, karena nanti akan saya tunjuk di antara kalian untuk mendemonstrasikan di rumah. Ya, perhatikan baik-baik. Oke. Satu mulai dari atas ya. Ini tadi gerakan di area mata sampai perut. Tangan selalu menghadap ke bawah. 1 ya. Ini saya memakai tangan kanan, menggunakan tangan kanan. 1 putar ke dalam ya. 1, 2 ke dalam, 3 keluar, dan 4 ke atas, kembali ke atas mata tadi. Oke. Saya ulang sekali lagi. 1 and 2 and 3 and 4. Oke. Boleh kalian mencoba, sambil mencoba boleh di rumah. Oke. Di antara kalian nanti akan saya tunjuk ya salah satu untuk mendemonstrasikan ya. Jadi simak baik-baik videonya. Oke. 1, 2, 3, 4.
Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Sekarang tangan kiri. Saya pakai tangan kiri. Ya. Dari mata ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 1 ke bawah, 2 ke dalam, 3 keluar, 4-nya ke atas. Nah, kalau dua tangan gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ibu kita Kartini, putri sejati. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bisa cepat lagi. Ibu kita Kartini, putri sejati. Nah, itu contohnya ya. Oke, sekarang kalian sudah memperhatikan semua. Akan saya tunjuk di antara kalian untuk mempraktekannya. Oke. Siapa ya? Oh, gini aja. Yang mau saja, ya. Siapa yang berani, akan saya kasih gift lagi kayak Rania tadi, ya. Tadi 20.000 pertama, sekarang 20.000 kedua. Ayo, siapa yang berani? Cuma mempraktekkan yang seperti saya praktekkan tadi. Ayo. Lumayan gue jajan cimol. Adib ya. Adib, oke Adib. Open mic, Pak. Open mic dong, ya. Can you stand up? Stand up, please. Ya. Okay. Are you ready? Yes, I'm ready. Come on, please. Count 1, 2, 4. Satu tangan atau dua tangan? Satu tangan dulu, kanan dulu, kemudian kiri, baru dua-duanya. 1, 2, 3, 4. Once again, with right hand. 1, 2, 3, 4. Okay, good. Wait. Gerakan tangannya dari area mata sampai ke mana tadi? Perut ya. Oke, coba sekali lagi tangan kanan. Oke. Now with left hand. Left hand. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti goyang TikTok ya kamu ya. Berdirinya yang tegak gitu loh. Berdirinya tegak. Dirijen tadi kan harus tegak, berdirinya tegap, tegas gitu. Nah, ulangi. Sekarang pakai dua tangan ya. Jangan kayak goyang TikTok gitu. Oke. Ya. 1, 2, 3, 4. Terus. Oke, enough. Cukup, Adib. Thank you, Adib. Nanti silahkan bisa japri saya untuk minta gift-nya. Oke, satu orang lagi. Siapa yang berani? Satu orang lagi, nggak ada yang berani. Siapa yang berani mendemonstrasikan? Lumayan loh, 20.000 untuk gur joget-joget ke kono. Ya, siapa yang berani? Ayo. Nggak ada yang berani.
Nggak ada yang berani ya? Oke. Kalau nggak ada yang berani, saya tunjuk loh. Saya tunjuk nggak, tak kasih gift malah. Muhammad Reza enggak? Siapa? Citra Adinda. Yuk, Cit. Please on cam. Citra Adinda. Citra Adinda. Sebentar, Pak. Please on cam. Oke, nah. Ayo. Kameranya ke atas kuwi, Angel. Nyawangi. Nah. Tolong diperagakan gerakannya tadi. Ada stand buat hold your smartphone. Nah, seperti itu juga boleh. Nah, yang penting bisa kelihatan. Mundur lagi boleh? Oke, good. Come on. Dari tangan kanan dulu kok, Pak. Ya, tangan kanan. Sambil dihitung. 1, 3, 4. Again. Terus. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang dua-duanya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ulangi. Belum. Maksud cuma gini tok, ya. Ulangi. Jangan berhenti sebelum saya suruh berhenti, ya. Oke. One, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, dua-duanya. 1, Tuh. 3. Terus. 3, 4. Ya, oke, cukup. Thank you, Citra Adinda. Iya, Pak. Saya rasa cukup. Dan terakhir, tugas dari saya. Oh ya, tadi yang bisa menjawab tadi siapa? Rania sama tadi Adib ya? Tadi silahkan bisa japri saya, nanti saya kasih gift. Oke. Terakhir dari saya. Apa? Ini nanti silahkan kalian membuat video, ya, video untuk mempraktekkan, ya, memperagakan gerakan 4/4 dengan lagu. Jadi kalian sambil nyanyi, ya, lagunya nggak usah susah-susah, yang saya praktekkan tadi aja, yaitu Ibu Kita Kartini. Jadi contohnya gini. Putri Indonesia ya liriknya. Bagi Indonesia, Ibu kita Kartini, putri sejati. Nah, gitu, tapi pakai dua tangan, ya. Itu contohnya saja. Nanti kalian harus mempraktekannya sampai selesai, ya. Silahkan tugasnya nanti dikumpulkan seperti biasa, dikumpulkan ke ketua kelasnya, sama seperti tugas dulu waktu nyanyi itu. Dikumpulkan ketua kelasnya, dijadikan satu file dalam flash disk, kemudian boleh nanti dikumpulkan ke saya. Oke, dalam bentuk satu file. Satu file, nanti filenya silahkan diberi nama, foldernya boleh diberi nama tugas dirijen. Ya, tugas dirijen 1053 gitu. Okay, I think enough for today. Before I finish this class, if you have a question for me.
If you have a question for me or no? No. No ya. Oke, jika nggak ada pertanyaan, karena Zoom-nya juga sudah hampir selesai, sudah 45 menit ya. Saya akhiri sampai lupa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau yang hari ini tidak masuk, tolong diberitahu ya bahwa tugasnya itu membuat video praktek dirijen seperti yang Pak Yono contohkan hari ini. Oke, thank you guys. Tetap jaga kesehatan. Pandemi is not over ya. Supaya kita tetap sehat, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan supaya negara kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Okay, thank you all and see you again. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.